Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk kelas 12 IPA maupun IPS. Berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita sekarang memasuki pertemuan ketujuh. Yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah buku fiksi dan non fiksi. Saya yakin ketika kalian di SMP sudah belajar tentang buku fiksi dan non fiksi. Demikian juga pada kelas 10 kelas 11 sering dibahas oleh bapak ibu guru kalian mengenai dalam pelajaran bahasa Indonesia mengenai buku fiksi dan non fiksi. Hari ini kita akan bicara tentang buku fiksi dan fiksi. Saya berharap banyak, mudah-mudahan kalian hari ini sehat semua. Kemudian tetap fokus pada pembelajaran sehingga mencapai hasil yang maksimal. Mari kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama Islam dan non Islam silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Agar kita tidak melebar kemana-mana, maka tujuan pembelajaran kita adalah satu, mengidentifikasi isi dalam buku fiksi dan non fiksi. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku fiksi dan non fiksi. Yang ketiga, mengidentifikasi kaitan nilai dalam novel dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengidentifikasi amanat dalam novel. Yang kelima, menyusun laporan buku fiksi yang dibaca. Yang keenam, mempresentasikan laporan yang ditulis di depan kelas. Dan yang ketujuh, menanggapi laporan yang dipresentasikan. Adapun materi pembelajaran kita fokus pada satu, nilai-nilai dalam novel, kaitan nilai dalam novel, amanat dalam novel, dan laporan hasil membaca buku. Perlu kalian ketahui, buku fiksi ada sejenis cerpen, novel, roman, dan sebagainya. Sedangkan buku non fiksi, buku-buku seperti buku sosiologi, biologi, kimia, matematika, kemudian psikologi, buku tentang politik dan sebagainya. Itu disebut dengan buku-buku yang berjenis non fiksi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu nilai dalam novel. Cerpen dan novel adalah karya sastra berjenis prosa. Biasanya di dalam karya sastra mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Misalnya nilai moral, sosial, nilai religius, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai etika, nilai estetika, nilai politik, nilai patriotik, dan nilai psikologi, ekonomi, historia, dan sebagainya. Saya akan menyajikan 12 nilai kehidupan dalam cerpen. Satu, nilai moral. Nilai moral adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Dan silakan kalian baca, ada contoh teks nilai moral yang saya kutip dari buku kutipan cerpen Penyelesaianku karya Dian Indria. Kemudian nilai sosial nomor kedua adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat, yaitu berupa interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Nah, dalam kutipan novel Hujan karya Telia sudah saya tampilkan contohnya, selain kalian baca sendiri. Kemudian nilai religius atau nilai agama adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Dan sudah saya cantumkan atau saya kutip dari buku kutipan cerpen Apa Arti Jilbab Bagimu karya Lamina NS. Silakan kalian baca sendiri. Yang keempat, nilai budaya adalah nilai dalam cerpen novel yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Sudah saya kutipkan juga dari kutipan cerpen Jaipong karya Aldiza Aurelia. Kemudian yang kelima, nilai pendidikan atau edukatif adalah nilai yang berkaitan dengan soal pendidikan, dan sudah saya kutipkan dari buku cerpen Laskar Pelangi karya Anda Hirata. Silakan kalian baca teksnya nanti. Yang keenam, nilai etika adalah yang berkaitan dengan sopan santun dalam aspek kehidupan. Saya juga sudah mengutipkan dari
cerpen Harapan Seorang Ibu karya Lutaful Kafifah. Yang ketujuh, nilai estetika adalah nilai dalam cerpen novel yang berhubungan dengan keindahan baik dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh dan lingkungan sekitar tokoh. Juga sudah saya kutipkan dari novel Senyum karya Min karya Ahmad Tohari. Silakan kalian dibaca. Dan nilai politik adalah berkaitan hubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, pelaksanaan kebijakan di masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat dalam negara. Sudah saya kutipkan dari buku cerpen karya Bajingan-Bajingan karya Harimanto Imada. Yang kesembilan, nilai patriotik perjuangan. Nilai patriotik adalah nilai dalam cerpen novel yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan atau perjuangan. Saya ambil buku dari 11 Patriot karya Anda Hirata. Silakan kalian baca sendiri. Dan 10, nilai psikologi adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh. Misalnya antisosial, depresi, keterbelakangan mental, shock, halusasi dan sebagainya. Dan sudah saya ambil dari kutipan cerpen Cinta yang Tak Tergantikan karya Fanny Marcella. Yang 11, nilai ekonomi adalah berkaitan dengan status atau kondisi ekonomi, perdagangan atau permasalahan ekonomi dalam sebuah masyarakat. Saya ambil dari buku cerpen karangan Ahmad Ali Al-Bernapis, Robohnya Surau Kami. Nomor 12, nilai historis atau kesejarahan. Berkaitan dengan nilai dengan sejarah, saya juga ambil dari buku kutipan novel Pulang karya Leila Eskudori. Silakan baca. Kemudian keterkaitan nilai cerita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai moral, sosial, religius, budaya, etika, estetika, politik, patriotik, psikologi, ekonomi, pendidikan, historis, lalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ambil saja contoh 3, moral, berhubungan dengan perangai, budi pekerti, tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Nilai sosial misalnya berhubungan dengan masalah sosial dan berhubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Religius berkaitan dengan kehidupan keagamaan, misalnya ada ditemukan dalam teks cerpen itu kutipan atau dalil dari suatu kitab suci dan menggambarkan nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal dan seterusnya dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian amat novel, sebuah cerpen atau novel dibangun dengan unsur intrinsik. Salah satu antaranya amanat dalam cerpen atau novel itu sendiri. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui novelnya. Sebagaimana tema, amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Dan ada pula disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat dan sebagainya. Kemudian kita akan menginjak kepada laporan membaca buku fiksi dan non fiksi. Saya berharap kalian bisa membaca satu buku fiksi dan satu buku non fiksi lalu membuat laporannya. Nah, langkah-langkah membuat laporan buku fiksi, pertama tentu kita membaca keseluruhan isi buku minimal 2 kali sampai hafal atau paham isi buku tersebut. Yang berikutnya mencari isi buku atau gagasan pokok bab demi bab dengan teliti. Jika dalam cerpen tidak ada bab demi bab, tapi mungkin halaman demi halaman, tapi kalau dalam novel bab demi bab, maka catat isi buku tersebut atau isi cerpen tersebut atau novel tersebut dengan teliti. Terus gabungkan hasil ringkasan isi buku dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Lalu membaca ulang hasil gabungan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan akhirnya menjadi sinopsis yang utuh. Lalu identifikasi judulnya. Apa judulnya, siapa pengarangnya, penerbitnya siapa, autornya kapan, jumlah halaman berapa, jenis bukunya. Fiksi atau non fiksi. Dia membahas unsur intrinsik. Bagaimana temanya, tokohnya, alurnya, settingnya, gaya bahasa, sudut pandang pengarang dan amat. Lalu cantumkan beberapa pernyataan atau paragraf yang berkaitan dengan tema, berkaitan dengan tokoh, berkaitan dengan alur dan sebagainya. Lalu membahas nilai yang terkandung
Setelah dibaca semuanya selesai, maka dipelajari atau dilihat sisi nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Bagaimana nilai agamanya, kutip pernyataannya, bagaimana nilai sosialnya, kutip pernyataannya, nilai politik, pola dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah laporan buku fiksi yang utuh dan bisa dibaca oleh orang lain. Terang ke buku non fiksi. Buku non fiksi sama langkahnya dengan membaca buku fiksi, dan laporan pun juga sama. Namun ada perbedaan sedikit. Yang pertama, perbedaannya adalah tidak disebutkan unsur tema, tokoh, alur dan setting, sebab tidak ada dalam buku fiksi, non fiksi adalah nilai intrisinya. Jadi yang kita bahas buku non fiksi adalah isinya buku tersebut. Kalau bab demi bab, maka baca bab demi bab, kemudian ringkas bab demi bab, lalu gabung-gabungkan. Jangan lupa setelah digabung-gabungkan, dibaca ulang, direvisi, sudah cocokkah atau belumkah dengan isi bab demi bab tersebut, sehingga menjadikan sinopsis yang utuh dari buku tersebut, kemudian beri tanggapan buku tersebut. Dan jangan lupa identifikasi kepengarangannya, penerbitnya, tahun terbitnya, kemudian jumlah halamannya dan sebagainya, jenis bukunya apakah politik, sosial atau agama dan sebagainya. Kemudian setelah selesai semua itu, kalian seperti biasa untuk menguji kemampuan kalian bahwa kalian harus mengerjakan tugas. Pertama, baca buku fiksi atau non fiksi, pilih buku fiksi karya sastrawan Indonesia banyak sekali, non fiksi juga apalagi. Kemudian buat laporan hasil membaca buku tersebut, dan laporan hasil kegiatan membaca kalian, sehingga kalian bisa melaporkan atau mempresentasikannya di depan kelas nanti. Itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang perlu saya sampaikan tentang buku fiksi dan fiksi, dengan berakhir pada kalian harus membuat laporan kegiatan membaca buku atau literasi membaca buku fiksi dan non fiksi. Mudah-mudahan kalian bertambah pengetahuannya. Jika kalian harus membaca, ya kalian rajin menelaah buku, akan memahami isi buku tersebut. Saya yakin kalian bisa bertambah ilmunya. Di samping belajar bahasa Indonesia, juga belajar ilmu-ilmu lain, ilmu politik, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Begitu juga literasi di bidang kesastraan. Kalian membaca novel-novel pengarang Indonesia maupun pengarang dari luar Indonesia, sehingga bertambahlah kekayaan ilmu pengetahuan kalian. Demikian, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan jika ada sesuatu yang ingin tanyakan, silakan nanti ada waktu untuk bertanya pada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.